Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 Juni 2022. Sudahkah kita saling menyapa satu dengan yang lain? Saling membagi kasih, tersenyum dengan sesama kita? Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lawan kejahatan dengan kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Raja 21 ayat 1 sampai dengan 16 dan Injil Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil yang kita baca dan kita renungkan hari ini, saudara, mungkin sedikit mengagetkan dan pasti kita semua terperanjat, terasa aneh dengan sabda Yesus yang keras ini. Terutama perkataan Yesus hari ini yang membuat kita berpikir ulang. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5 ayat 39. Saudaraku yang terkasih, jika pipi kita ditampar ini, saudara, merupakan suatu kehinaan dan tak dapat diterima. Namun sebaliknya Yesus katakan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Siapa yang dapat menerima ini, saudara? Siapa yang mau menerima bahwa pipi kanannya ditampar lalu menyerahkan pipi kirinya untuk ditampar kembali? Apa maksud perkataan Yesus hari ini kepada kita? Saudaraku yang terkasih, Yesus hendak menyampaikan kepada kita yang percaya akan Dia dan mengikuti Dia untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Tunjukkan kalau kita berbeda dari yang lain, berbeda dari anak-anak dunia, berbeda dari anak-anak gelap. Karena kita adalah manusia sorgawi, anak-anak Allah yang telah diselamatkan. Kita adalah anak-anak terang, saudara. Sebab kalau tidak demikian, apa bedanya kita dengan mereka, dengan anak-anak duniawi, manusia berdosa? Itu kata Tuhan, saudara. Kecenderungan manusia hanya suka berbuat baik kepada mereka yang telah berbuat baik kepadanya. Sebaliknya suka berlaku tidak baik kepada mereka yang berlaku tidak baik kepadanya. Bahkan membalas dengan setimpal atau bahkan lebih lagi. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini menjadi tren dan cara hidup manusia kebanyakan pada masa kini, saudara. Kalau mau berbuat kebaikan, suka pilih-pilih. Lihat-lihat muka. Apakah orang ini pernah berbuat baik kepada saya? Apakah orang ini selalu jahat kepada saya? Perlakuan seperti ini, saudara, membuat kebaikan punya batasan-batasan sehingga menjadi sempit. Kebaikan hanya terjadi pada orang yang kita sukai dan orang yang menyukai kita. Seharusnya, saudaraku yang terkasih, kebaikan yang diajarkan oleh Yesus Sang Junjungan kita tidaklah demikian. Kasih yang tak terbatas, saudara. Tidak ada dinding pemisah, tidak ada blok, saudara. Tidak ada gap, saudara. Kasih yang sempurna mau memberi kepada semua orang, terutama musuh kita. Mereka yang tertindas, mereka yang terlupakan. Hari ini kita diajak oleh Yesus Tuhan kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kasih, tidak membalas dengan perbuatan jahat, saudara. Percayalah, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ibrani 10 ayat 30.
Tunjukkanlah kasih dan berdoalah bagi orang yang berbuat jahat kepada kita, saudara. Dengan demikian kita telah menjadi saksi Kristus yang mempermuliakan Bapa. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 1 Petrus 2 ayat 20. Semoga kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi manusia yang selalu menunjukkan kasih dan mampu berdoa bagi mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak surgawi yang dibenarkan. Berkat kasih Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus yang wafat di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga dan naik ke surga, serta berkat bimbingan dan pimpinan serta pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjadi manusia penuh kasih, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.